Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Inter Milan menaklukkan juara bertahan Juventus dengan skor meyakinkan 2-0 dalam pertandingan pekan ke-18 Serie A Italia. Kekalahan di Stadion Giuseppe Meazza Milan itu merupakan yang kedua bagi Juventus setelah yang pertama terjadi di kandang sendiri Stadion Allianz dari Fiorentina dengan skor 0-3 bulan lalu. Kemenangan Inter atas Juventus ditentukan 2 gol yang dilesakan oleh Arturo Vidal, mantan gelandang serang Juventus pada 2011 hingga 2015 pada menit ke-12, dan Nicolo Barella ketika babak kedua memasuki menit ke-7. Barella juga berperan penting atas terjadinya gol pertama skuad asuhan Antonio Conte karena dialah yang memasuk asis untuk Vidal. Sementara itu gol Barella terjadi berkat asis Alessandro Bastoni. Dengan kemenangan ini, Inter mempertahankan posisi di jalur yang benar dalam perburuan Scudetto musim ini. Samir Handanovic dan kawan-kawan bertahan di posisi kedua dengan nilai 40 sama dengan AC Milan yang mengisi pucuk klasemen dan belum memainkan laga pekan ke-18. Inter unggul selisih gol dibanding dengan Milan, tetapi Milan berhak berada di posisi teratas karena head to head sementara 2-1 untuk Milan. Sementara itu, kekalahan ini membuat Juventus makin tercecer menuju podium juara. Tim Sultan Andrea Pirlo itu sekarang berada di strip kelima klasemen sementara dengan nilai 33, berjarak 1 poin dari peringkat ketiga dan keempat Napoli dan AS Roma. Match ke-18 menyisakan 1 pertandingan lagi antara pemuncak klasemen sementara AC Milan dan tuan rumah Cagliari yang dijadwalkan digelar pada Selasa 19 Januari mulai pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Kabar buruk dari AC Milan, Calhanoglu dan Theo Hernandez positif COVID-19. Pasca sejarah AC Milan mengumumkan bahwa dua penggawanya, yakni Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez positif terinfeksi virus corona COVID-19. Milan mengumumkan pada hari Minggu 17 Januari sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kedua pemain tersebut tak ikut latihan pada hari Jumat 15 Januari kemarin. Dari situ ada kekhawatiran bahwa keduanya mungkin terinfeksi virus corona. Akan tetapi ternyata kedua pemain itu berlatih lagi Sabtu 16 Januari pagi waktu setempat. Menurut laporan jurnalis, Hernandez dan Calhanoglu ikut latihan lagi karena hasil tes corona mereka sebelumnya tidak meyakinkan. Tes mereka disebut menunjukkan hasil false positif. Hernandez dan Hakan Calhanoglu memang boleh berlatih lagi, namun pihak AC Milan kemudian menyatakan keduanya masih harus menjalani tes lagi. Pada akhirnya hasil tesnya keluar pada hari Minggu ini. Calhanoglu dan Hernandez pun dinyatakan positif terinfeksi virus corona COVID-19. AC Milan mengumumkan bahwa Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez dinyatakan positif usai tes menggunakan usap molekuler yang dilakukan kemarin di semua tim. Sementara semua hasil tes lainnya negatif. Klub segera memberikan tahu otoritas kesehatan. Para pemain tanpa gejala tetap diisolasi di Rura. Semua anggota tim lainnya akan terus diawasi dengan ketat sesuai dengan protokol federal. Demikian pernyataan dari laman resmi AC Milan. Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez jadi pemain terbaru di skuad AC Milan yang terinfeksi virus corona. Sebenarnya ada Zlatan Ibrahimovic pada awal musim ini. Tak lama lagi Milan bakal umumkan kontrak baru Donnarumma dan Calhanoglu. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi bisa mengumumkan kontrak baru Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu setelah negosiasi yang cukup lama. Tuttosport menyebutkan bahwa kesepakatan antara Rossoneri dengan Donnarumma dan Calhanoglu berikut agen masing-masing pemain saat ini tengah sangat dekat. Pemain pertama yang diperbarui kontraknya kemungkinan adalah Calhanoglu. Pasalnya, pertemuan yang dilangsungkan antara Paolo Maldini dan agen ex-bintang dari Leverkusen, Gordon Stivik awal pekan ini berlangsung positif. Kompromi telah dijalin setelah perbedaan awal antara permintaan dan penawaran.
Nominal yang disepakati tampaknya berada di angka 4,5 juta euro atau 72 miliar per musim, plus bonus yang sangat mudah diraih. Dengan kondisi tersebut, pemain internasional Turki tentu lebih dari senang untuk membukukan tanda tangannya di draft yang disodorkan Milan. Di sisi lain, tak lama lagi Mino Raiola juga akan menemui manajemen Rossoneri untuk membahas perpanjangan kontrak Donnarumma. Aura dari kedua belah pihak sepertinya sangat positif, dan keinginan sang pemain adalah kuncinya. Mengingat ia selalu menegaskan ingin terus melanjutkan karirnya bersama raksasa Serie A tersebut. Sebelum akhir Januari nanti, penjaga gawang 21 tahun tersebut kemungkinan akan menerima tawaran 7,5 juta euro atau 120 miliar per tahun plus bonus. Masih perlu dilihat apakah akan ada klausul pelepasan yang disisipkan sebagai jaga-jaga jika Milan gagal lolos ke Liga Champions. Everton sempat ajukan tawaran mahal untuk bajak Leo dari Milan. Klub Liga Inggris Everton dikabarkan sempat mengajukan tawaran mahal untuk membajak Rafael Leo dari AC Milan pada bursa transfer musim panas yang lalu, setelah dipercaya memegang peran sebagai penyerang tengah yang sementara waktu menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Leo telah menemukan secercah kesuksesan dengan membukukan 3 gol dan 1 umpan dalam 5 pertandingan Serie A. Akhirnya sang pemain mulai menunjukkan potensi penuhnya. Pada awal-awal karirnya bersama Rossoneri, hingga 21 tahun tersebut kerap menerima kritik lantaran minimnya konsistensi yang dimilikinya. Meskipun semua orang tahu para pemain muda sejatinya perlu waktu untuk membuka potensi mereka. Karena demikian, situasinya kini benar-benar berbeda dan ia tetap berhasil bersinar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, telah bermunculan berbagai rumor mengenai masa depan pemain U21 Portugal tersebut. Salah satunya adalah yang mengaitkannya dengan Juventus. Pada kenyataannya, juara bertahan Serie A tersebut tak tertarik merekrutnya dari Milan dan belum pernah menginisiasi kontak. Karena demikian, ada satu tim yang benar-benar berminat meminang ex-bintang Lille tersebut. Mereka adalah Everton. Klub Liga Inggris tersebut bahkan siap mengajukan tawaran 30 juta euro atau setara 480 miliar, namun Rossoneri langsung menolak upaya tersebut. Alhasil, proposal resmi pun bahkan tak sempat datang, mengingat pihak manajemen telah menegaskan rencana mereka. Dengan performa Leo musim ini, Milan tentu tak menyesali keputusan mereka dan tampaknya akan terus menaruh kepercayaan terhadap sang pemain. Sedikit lagi Mandzukic segera merapat ke AC Milan. Penyerang asal Kroasia, Mario Mandzukic, dikabarkan akan segera merapat ke AC Milan usai menerima tawaran kontrak dari manajemen Rossoneri. Seperti yang diketahui, Milan terus mencari amunisi sejak beberapa musim terakhir, dan musim ini mereka sebenarnya sudah memiliki skuad yang solid. Akan tetapi Stefano Pioli merasa bahwa tim ini masih bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan beberapa tambahan amunisi yang tepat, beberapa pemain di sejumlah posisi pun diburu oleh Rossoneri. Di antaranya lini serang. Pada akhirnya perburuan Milan mengarah pada penyerang Gaek Mario Mandzukic. Wajar saja jika radar AC Milan mengarah ke Mario Mandzukic, sebab sekarang ini ia berstatus free agent usai berpisah dengan klub Al Duhail. AC Milan dan Mario Mandzukic dikabarkan sudah memenuhi kesepakatan. Pemain 34 tahun itu pun akan segera merapat ke AC Milan. Kabar tersebut dilansir dari Milan News dan Calcio Mercato. Kabarnya Mandzukic akan menaikkan kontrak dengan durasi 18 bulan di Milan. Ia akan menaikkan kontrak tersebut pada hari Selasa 19 Januari nanti. Namun sebelum itu ada satu hal yang masih perlu didiskusikan oleh Milan dan Mandzukic. Mereka perlu memutuskan apakah Mandzukic akan menerima kontrak 6 bulan dengan opsi perpanjangan 1 tahun atau ia akan langsung menaikkan kontrak dengan durasi 18 bulan. AC Milan membuat keputusan yang cukup bagus untuk merekrut Mario Mandzukic, sebab meski sudah gaek, ia adalah pemain berpengalaman yang sukses di Italia. Sebelumnya Mandzukic pernah bermain di Juventus yang membela Bianconeri dari tahun 2015 hingga 2019.